semuanya, hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Energi si dia, orang yang ada dalam pikiranmu saat ini. Oke, ada ada crossroads dan lady. Oke. Sepertinya dia punya rencana yang berbeda dengan apa yang kamu pikirkan saat ini, ya. Hati-hati teman-teman. Orang ini kayak mau bersembunyi ya. Mungkin kamu kecarian dia nih, kemana ya? Kok nggak ada batang hidungnya ya? Tidak ada kabar beritanya, kemana sih? Orang tersebut yang sedang kamu pikirkan saat ini, dia sedang mencari jalan ya, sedang memang pingin menghindar dari kamu saat ini. Kenapa? The ladies di sini. Aku merasa dia kali ini harus bersikap demikian kepada kamu karena ya belum bisa membahagiakan kamu, ya. The lady di sini belum bisa seperti apa yang kamu inginkan, sehingga dia memiliki perasaan apa ya, kayak pesimis gitu ya. nggak bisa janji dia akan seperti apa gitu ke depannya. Jadi mungkin teman-teman di sini ada ketegasan ya, dalam hubungan ini mau dibawa kemana nih, mau seperti apa nih, tapi dia belum mampu ngasih jawaban ya, belum seperti apa yang kamu inginkan. Oke, kalau aku rasa dia memang ingin mengatakan hal demikian ya. Terus juga sebelum pergi dari kamu atau sebelum dia jaga jarak gitu ya, ya dia akhir-akhir ini menghindar terus ya, kamu kecarian lah pokoknya, intinya gitu ya. Dia kepingin banget sebetulnya bertemu dengan kamu. Ada sebuah kerinduan, harapan yang satu-satunya yang jadi kekuatannya dia untuk bahagia gitu ya, untuk sehat gitu, adalah ingin ketemu sama kamu. Kalau dia nggak sehat, kalau dia nggak bahagia, mungkin kamu akan menolak untuk bertemu dengan dia, ya kan, karena akan ada perubahan dalam fisiknya ya, perubahan dalam penampilannya. Dia nggak mau kamu menilai dia, ya apa ya, dia termasuk orang yang jaga image ya. Dia nggak mau membiarkan orang yang dicintainya ini melihat kekurangan pada diri dia. Dan saat ini dia sedang mencoba untuk bertahan ya dari kebingungannya dia, karena dia tidak mampu memberikan janji-janji kebahagiaan kepada kamu, tetapi perasaannya sini sudah terikat. Perasaannya ini udah jauh gitu, maksudnya dia udah tenggelam cinta kepada kamu, dan satu-satunya harapan dia ya ingin ketemu sama kamu ini untuk yang terakhir kalinya ya. Perasaan pesimis ini datang karena ya sebuah keinginan yang dia ucapkan ini sebenarnya ingin menarik perhatian dari kamu, tapi di sini ya memang kamu juga mungkin ya ada keinginan untuk bertemu dengan dia. Oke. Kalau bisa sih gitu ya. Perasaan dia nih memang pingin pergi dari kamu karena hal tersebut ya, tapi berat banget gitu di dalam hatinya untuk ya menghindar. Berat banget karena perhatian, kebaikan, ketulusan yang kamu berikan ke dia itu dia udah rasain, dan ya cocok gitu, energinya cocok gitu. Aku rasa di sini dia paham tentang kamu, maka dari itu dia sulit banget untuk ninggalin kamu. Itu sih yang sebenarnya mau dibukain di pembacaannya ini. Seseorang yang ada dalam pikiranmu saat ini, kalau bisa sih ya kamu juga seperti dia gitu, setia, karena dia selama ini juga emang harapannya adalah kamu gitu, tapi memang dia masih belum bisa memenuhi
tanggung jawab yang kamu pinta ke dia gitu. Tapi dia akan menjaga kamu selalu meskipun saat ini dia bersembunyi dari kehidupan kamu. Kita lihat lagi Lilis ya. Sikap ya, terutama yang ada pada kamu itu yang dia suka gitu ya. Dari awal bertemu hingga hari ini, usia pacaranmu atau usia hubunganmu sudah cukup jauh, dia suka dari kamu karena gayamu ya, gaya gitu, dan nyaman dengan kamu, energinya membahagiakan gitu. Memang kalau tampak dari jauh kalian tuh kayak nggak akur, di crossroad ya, kalian tuh berbeda jalan, entah karena berbeda agama ya, atau memang ini nggak dapat restu dari orang tua karena sesuatu permintaan mereka. Tapi bisa dibilang juga walaupun seperti itu ya keadaannya, dia sayang gitu Lilis ya. Dia melihatmu sempurna ya, sempurna, yang dia mau, yang dia memang patut disyukuri ya, diapresiasi lah harusnya gitu, menurut dia sih gitu ya. Karena ya kalaupun dia mencari untuk ke1000 kalinya pun ya nggak bakal nemu lah orang seperti kamu. Apalagi di sini cocok banget secara energi, dan kamu juga paham gitu ya, paham dia paham kamu, ngerti ya teman-teman ya. Kalau orang udah seenergi itu emang agak susah buat dipisahin, walau apapun yang terjadi saat ini di hubungan kalian tuh hambatannya ya. Tapi karena dia bertanggung jawab untuk masa depanmu, maka dia nggak berani jadi mengambil jalan untuk untuk memisahkan diri dia dengan kamu. Dan memang sebelum dia pergi ini, dia pingin ada pertemuan, untuk mungkin ini untuk permintaan dia yang pertama, yang terakhir. Kalaupun kalian sering ketemu dan saat ini jarang ketemu, dan ini pingin permohonan dia yang terakhir, pingin ada jumpa dengan kamu. Bahkan dia pengen ngedatengin kamu karena ya perasaan di sini, gejolaknya di sini, gelora cintanya yang dalam banget tuh, karena sampai kehayalin ya. Mungkin kamu juga sering kebawa mimpi yang bikin dia itu awet banget perasaannya ke kamu ya. Ya ini ya sikap kamu yang ya menghargai dia, menghormati dia, nggak pernah nyakitin perasaannya. Pingin datang saat ini ke kamu, sangat mencintai kamu. Lihat kan teman-teman, no, ini dihadapkan loh gini tuh, kalian tuh sama-sama mencintai, pingin ketemu, sama-sama ingin jumpa, sama-sama ingin jumpa. Dia pengen datengin kamu loh. Ini rencana dia sih, pingin ngedatengin kamu. Kesetiaannya hanya untuk kamu. Dia bilang tidak ada lagi tempat yang bisa dia singgahi, hati yang ingin dia dapatkan, cuman kamu tempatnya, cuman kamu orangnya. Tapi dia sedih saat ini kamu tidak memiliki perasaan, tidak memiliki perhatian yang sama seperti apa yang dia saat ini rasakan. Kamu adalah tempat ternyamannya dia, rumahnya ya, orang yang menyejukkan jiwanya, orang yang menyembuhkan lukanya, orang yang selalu menyelamatkan kehidupan dia. Makanya dia berharap bisa bersatu dengan kamu. Hubungannya sudah lama terjalin, dia tidak mau terombang-ambing terus di dalam hubungan ini. Dia ingin ada pengesahan. Jika memang kalau sudah sama-sama menikah, dia ingin ada penyatuan. Kalau memang kalian di sini berbeda agama, dia tidak mau kehilangan kamu gitu. Walaupun berbeda agama atau memang berbeda tidak dapat restu gitu ya dari orang tua, dia nggak mau gitu mencari yang lain. Dia tetap setia nunggu kamu ya, karena yang dia inginkan ya memang dia jatuh cintanya sama kamu gitu loh ya. Ini hubungan udah lama, dia nggak mau terombang-ambing di perbedaan yang saat ini sedang kalian jalani, sedang kalian alami
dia pingin penyatuan gitu, agar bisa berlayar kapalnya. Dia nggak mau ninggalin kamu, dia masih akan terus tetap berlayar bersama dengan kamu ya, walaupun banyak konflik yang terjadi dalam keseharian ya. Ini konflik selalu terjadi karena kamu tidak pernah mengerti perasaan dia, katanya gitu ya. Kamu selalu menuntut untuk sama sepertimu pemikiran dia, sedangkan dia juga sebetulnya ingin pemikiranmu yang sama seperti apa yang jadi pemikiran dia. Kalian di sini sering berkonflik karena apa ya, salah paham terus. Omongan yang mungkin dia lembut, mungkin isinya dikiranya jutek ya, karena orangnya dry text juga sih dia ya. Bicaranya itu nggak bikin kamu seneng ya, sepertinya di sini. Jadi kamu sering salah paham dengan ucapan atau sikapnya dia. Dia emang orangnya kalem sih, diem. Kalau enggak kamu yang love bombing gitu, dia enggak sih. Emang karakternya dia kayak gitu, diem, harus dipancing terus. Dia sayang sama kamu, pingin sehidup semati udah jelas ya, pingin berlayar bersama kamu udah jelas. Tapi di sini ada selalu kesalahpahaman. Kamu salah paham terus terhadap dia, itu yang dia rasain sekarang, dan pengen ada penyatuan. Kamu pingin deh gitu, bisa bener-bener ngeklik, ngerti apa yang dia rasain gitu, harapannya dia sih gitu ya. Tuh kan, ini karena orang tua sih kalau aku lihat ya, atau mungkin kamu punya orang lain lagi selain dia dan usianya jauh lebih dewasa daripada orang yang saat ini mencintai kamu ya. Jadi kamu di sini memang selalu kayak ada aja masalah dalam komunikasi karena kamu pengen putus dari dia atau pengen berpisah dari dia karena ada orang lain lagi yang saat ini sedang kamu jaga perasaannya, atau memang ini adalah orang tuamu, orang tua laki-lakimu yang gak setuju gitu ya. Wow, 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 wow. Jadi apa ya, energinya di sini, wow. Konflik ya. Orang yang bersama dengan kamu saat ini nih ya, yang mungkin usianya jauh lebih tua ini, dia punya pasangan hidup. Pasangan hidupnya ini mungkin yang mempengaruhi gitu ya, untuk kamu tidak bisa apa namanya, bahagia dengan laki-laki pilihanmu atau wanita pilihanmu. Atau memang ini orang tuamu ya yang melarang itu, atau ini adalah pasangan kamu ya, yang orang lamamu gitu ya, orang lamamu ya, mungkin sebelum ini, atau mungkin dia adalah orang yang baru saja kamu kenal. Ini bisa jadi seperti itu karena usianya lebih muda ya. Jadi kamu sudah menemukan orang baru, tapi orang lama ini masih memintamu untuk kembali, masih setia nunggu gitu, meskipun nggak ada restu dari orang tua, tapi dia nunggu. Dan kamu di sini bingung karena kamu nggak mungkin PHP dong dengan orang baru yang nggak melepaskan dia gitu demi orang lamamu. Tapi cintamu kepada orang lama cukup besar. Iya, memang cintamu kepada orang lama gitu, walaupun usianya mungkin hanya sepantar, hanya beda beberapa tahun gitu, tapi kamu mencintai dia ya. Tuh energinya, dia mencintai kamu. Bingung ya. Ya, kamu melakukan perubahan-perubahan agar ada jalan yang bisa muncul untuk jalan keluar dari kesulitan yang sedang kalian jalani saat ini. Mungkin kamu juga lagi kebingungan ya, harus apa sih gitu, harus bagaimana sih ini ya. Sedangkan di sini aku ngerasa kamu pingin banget nih berjumpa dengan orang lamamu ini, ingin memadu kasih lah ya, namanya orang masih sama-sama sayang gitu, tapi tidak dapat jalan untuk bertemu, nggak dapet jalan untuk bertemu.
ada halangan di dalam hubungan kalian, yaitu orang ini. Oke, jadi gini nih, dia pengen ketemu sama kamu tapi ada halangan di sini. Halangan ini yang bikin kalian tuh ya nggak bisa kemana-mana. Nah, apa mungkin kamu sudah baru saja menikah dengan dia? Ini mungkin sama-sama single parent nih. Kamu mungkin bawa yang ya pokoknya sama-sama single parent menikah, ternyata orang lamanya itu datang gitu ya buat meminta kamu kembali, atau memang ada sekat dari orang tua karena beda keyakinan. Oke, di sini ada book dan di sini ada bird. Rindu. Energinya saat ini antara kamu dan dia sama-sama lagi rindu. Tapi dia juga udah tahu posisinya kamu seperti apa, jadi dia nggak bisa maksa kamu juga. Cuman dia memang berharap banget bisa ada jalan buat kalian bersatu. Nih button of the deck-nya. Pingin banget ada jalan bisa kalian bersatu. Memang dia pasrah sih loh, laki-laki yang itu udah pasrah, nggak tahu mesti gimana gitu. Tapi dia juga sulit buat ninggalin kamu karena perasaannya masih sayang banget ke kamu. Tuh kan, ada demun energinya ya, ada kesedihan, ada pemisahan. Padahal dari hati kan sama-sama saling mencintai ya, tapi ada jarak gitu, gak bisa bersatu, ada jarak karena di sini orang tua atau beda keyakinan. Yang membuat kalian sampai hari ini masih belum bisa menyatukan visi dan misi kalian. Kedepannya akan seperti apa ya? Masih tentang orang ini yang menghalangi ya. Pada akhirnya apa? Kalau aku lihat di sini mungkin kehancuran atau perpisahan yang pernah terjadi yang membuat dia sadar bahwa kekuatan kehidupannya dia ini adalah kamu. Makanya dia kembali lagi mengusik kamu. Hancur hatinya saat ini melihat kamu sudah berpasangan. Sedih perasaan dia di sini. Tapi lebih kepada arahnya marah. Jadi sedihnya sambil mungkin banting-banting barang, emosi gitu ya. Oke, dia pingin bahagia bersama dengan kamu. Pingin kembali untuk merangkai kebahagiaan yang sempat tertunda, terhalang. Dan kamu adalah seseorang yang pembawa keberuntungan buat dia. Dan dia ingin menawarkan sebuah hubungan, kerjasama lagi dalam bentuk ya rumah tangga kah, atau memang kalian baru pacaran ya. Dia pingin ada kerjasama di sini dari awal lagi, tapi fokus untuk masa depan. Fokus gitu. Ini buat serius, sungguh-sungguh. Karena secara materi, secara kestabilan dia udah siap untuk berlabuh ya lebih jauh, untuk sungguh-sungguh, atau ya intinya hubungan ini pengen serius gitu, nggak buat main-main. Hubungan ini serius, kembali lagi untuk serius langsung menikah gitu. Atau memang saat ini kalian sudah menikah tapi diantara kalian masing-masing sudah punya selingkuhan gitu ya. Ya dia pingin menyudahi lah gitu dengan orang-orang yang di luar sana, memperbaiki lagi hubungan rumah tangga yang sempat hancur. Ya untuk apa? Untuk kestabilan kehidupan di masa depan. Kalau aku rasa kalau kalian kembali lagi tuh ya bisa bahagia sih kalau memang kalian udah menikah ya, melupakan orang-orang yang ada di luar kalian. Tapi saat ini jalannya buntu, bingung nih, karena kalian berdua belum sepakat. Mungkin dari dia udah sepakat ya mau kembali, tapi kamu masih belum mengiyakan. Apakah kamu menerima tawaran ini? Dia masih nunggu keputusan yang kamu bisa berikan kepada dia. Dia sudah kasih pilihan, dia pengen bawa kamu hijrah atau pergi dari tempat yang mungkin saat ini
sulit buat dia sering datangi kamu. Ya pokoknya dia ingin mengajakmu berlabuh ya, mengajakmu ke tempat yang baru, suasana yang baru. Kedepannya nanti akan seperti apa nih Mas Mada? Apakah kami akan bertemu, bernikah? Ini keputusan ada di tangan kamu. Kalau dianya udah pasti mau ya, keputusannya ada di tangan kamu. Kamu kalau saat ini udah bisa ngelepas dia, ini bisa kok. Bisa ada perbaikan di finansial juga. Dan apapun yang kamu sempat tertunda seperti pembelian barang mewah, pembelian tanah atau apapun itu ya, itu akan terrealisasi satu persatu. Makanya benahi dulu cintanya, benahi dulu hal ini yang menjadi halangan dalam kehidupan kalian, dalam kebahagiaan, kekayaan dunia. Selesaiin ini dulu, baru kamu bisa fokus di finansial. Nih, kalau ini belum selesai, maka finansial ini kamu tidak akan dapat, karena akan yang akan keluar adalah ini penderitaan, amarah, pertengkaran, sehingga yang ini akan selalu menjauh, nggak pernah datang gitu. Kalau ini udah diperbaiki, akan seperti ini akhirnya. Setelah adanya huru-hara, saling memaafkan, maka ini yang muncul, harta. Tapi jangan ada lagi kebingungan, harus fokus. Ini diturunkan saja ya rasa kebingungan ini. Ambil hikmahnya ya, oke, ambil hikmahnya dari semua kejadian itu. Melangkahlah bersama untuk setia. Jangan menunggu siapa-siapa lagi, jangan menambah penumpang lagi, jangan tambah kursi lagi, jangan tambah. Harus disatukan karena kalian punya energi yang sama sih sebetulnya. Cuman di sini kurang gairah ya. Energi seksnya berkurang karena banyak masalah. Akhirnya sulit untuk menyatu antara kalian. Tapi kalau seksnya ini tinggi, maka ini hubungan akan bisa bersatu. Terus gimana nih Mas Mada, ini bisa bersatu nggak? Iya, ini di kamunya dingin. Kalau kamunya udah nerima sih ya bisa, tapi kalau kamunya udah dingin susah, dingin hatinya, jiwanya, seperti kayak udah nggak mau gitu ya. Ya pengennya yang sekarang apa dijalanin ya udah itu aja, nggak mau ada tawaran apapun lagi. Kamu udah capek gitu, pikiran kamu udah gak mau tergoyahkan dari apa yang orang lain bicarakan, yang orang lain pikirkan. Kamu lebih fokus dengan pemikiran kamu sendiri gitu. Jadi kamu lebih fokus kepada pemikiran kamu sendiri. Jadi pemikiran kamu teman-teman itu yang akan membawa kamu ke dalam kebahagiaan. Maka jangan salah pilih, jangan salah keputusan. Ini untuk masa depan. Kalau udah pada punya anak, pikirin anak juga, tapi lebih kepikirin mentalnya teman-teman ya. Jangan sampai karena anak juga kehidupannya tersiksa. Kalau emang kurang bahagia ya ambil. Kalau yang muslim ya istiqoroh sih kalau aku bilang, karena ini menunggu keputusan kamu. Istiqoroh deh ya, apa yang pantas, apa yang baik buatmu di masa depan. Kalau memang ingin sendiri ya sendiri aja, karena mungkin keduanya tidak bisa memberikan kenyamanan, kebahagiaan. Oke, tinggalkan. Ya teman-teman, seperti itu energi dari Pisces ya. Ada Aries, Gemini, Capricorn, lalu ada Aries dan ada Aries, terus Libra, Taurus, dan ada Capricorn. Kalau cinta, dengerin gini deh. Kalau sesuatu ini adalah milikmu, rezeki ini adalah milikmu, maka semesta tidak akan membuat kalian kepayahan. Meskipun kebahagiaanmu ini ada jarak di antara dua gunung. Jadi kalau memang sudah rezekimu, gak akan kemana-mana, pasti akan jadi milikmu. Meskipun hambatannya harus melewati dua gunung. Meskipun hambatannya sebesar dua gunung. Kalau digabungin jadi gimana tuh? Gunung kan besar kan teman-teman. Tapi jika kalau ini bukan rezeki kamu, bukan milik kamu, maka semesta itu tidak akan bisa mempertemukannya. Meskipun kalian dekat sedekat bibirmu, ya, sedekat kedua belah bibirmu. Wah, kalau bukan rezeki, walaupun udah di mulut, kalau bukan rezekimu, makanan itu akan terlepas kan? Kayak gitu ya teman-teman ya. Memang semua itu harus minta persetujuan kepada Tuhan semesta, karena hanya dialah yang mampu melihat takdir kita baik nggak nih sama yang kita bilang baik, takdir kita bagus nggak nih sama orang yang saat ini bersama dengan kita.
Memang caranya sudah baik, caranya sudah sopan, caranya sudah halal, tapi baik nggak menurut Tuhan? Tuhan selalu memberikan kamu kebaikan. Oh, hidup aku banyak kejelekan, banyak kesengsaraan, Nyimas. Kayaknya Tuhan salah deh. Ya, karena hatimu gelisah, tidak percaya dengan yang sudah jadi ketentuan dan takdirmu. Semua ini ketemu karena takdir. Kalau bukan takdirmu ya nggak akan ketemu masalah-masalah ini. Jadi minta tolonglah kepada pencipta kita ya, supaya kita selalu dijaga, dijauhi dari segala kesengsaraan, dibukakan jalan kesulitan kita, dan dipertemukan dengan kebahagiaan ya. Amin. Semoga itu akan dipertemukan kalau niatnya baik, ikhlas, tulus, dan benar-benar pingin damai bahagia. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.